Ali Wahdi. Kemudian aktivitas sehari-hari ini bisa burung gitu, kemudian hobi. Kalau Jari Getih ini sudah terkenal di Cilegon. Kan awal mula. Tapi nggak apa-apa, yang itu kandang besar kan. Aviari itu kandang besar yang 3,5 lah, ini juga tinggi juga paling 2 meter lah. Biar kita aktivitasnya Tugasnya di Kelurahan Citangkil ya, Citangkil, Kelurahan ya. Citangkil. Pulang ke rumah tuh bisa refresh bisa. Tapi ada saya juga selain belajar, tapi alhamdulillah dalam sebuah proses perjalanan, sabna caranya kalaupun nggak dukung saya paksa. Supaya Tahun kemarin 19 itu maka harus iso. iya, jadi selama isoman pemirsa ya, ini ada mainan. Iya. I think I'll last a bit longer. Find another reason to. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lokal News. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat, yaitu di mana nih, Kang? Kandang aviari. Kandang aviari ya. Kandang aviari ini milik salah satu ASN di Kota Cilegon, yaitu Kang Ali Wahdi. Biasa kalau kita sapa akrabnya Kang Ali Jari Getih gitu kalau di media sosial ya. Ya, baik, kenalkan nih Kang Ali Wahdi nih ya. Kang, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Yang penting kabarnya sehat Kang ya. Alhamdulillah. Kemudian aktivitas sehari-hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Iya, betul. Kang, saya dengar Kang Ali ini punya hobi yang sangat istimewa kali ya. Iya. Kayaknya istimewa sih nggak biasa aja sih lah. Oh, biasa ya. Tapi kayaknya cukup menarik nih kalau kita perkenalkan pada pemirsa ini ya, Kang. Boleh. Kang, katanya ada hobi burung gitu, kemudian hobi ikan hias ya? Betul. Ikan hias ya, ikan mas. Kang, awalnya dari hobi ini apa sih gitu? Atau memperkenalkan diri dulu terhadap pemirsa. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ali Wahdi, alias tadi disampaikan oleh Kang Has bahwa nama medsos saya Jari Getih. Dan insya Allah Jari Getih ini sudah terkenal di Cilegon. Jadi saya memiliki mempunyai hobi memang kayak gini lah Kang ya. Artinya ini sebenarnya terlihat mewah, tapi sebenarnya secara secara ongkos produksi dan sebagainya nggak terlalu mahal, dan siapapun memang bisa gitu tuh, bisa membuat ya kandang aviari ini. Nanti saya jelaskan lah aviari itu apa gitu tuh. Jadi seperti itu tuh. Salam lah Lokal News. Mantap. Kang, awal mula Kakang hobi memelihara burung nih apa sih Kang gitu? Ya. Jadi awal mulanya saya itu memang terinspirasi mau mengkombinasikan ya. Tadinya kan memang awalnya saya hobinya tuh akuarium. Cuma saya berpikir untuk mengembangkan bagaimana supaya indah nih. Oh, gitu. Akuarium ini sudah indah, tapi lebih indah, maka saya padukan gitu dengan burung. Oh gitu ya. Cuma persoalannya ketika memang saya padukan, jadinya kok kurang indah gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah kita mencoba ya, mencoba sesuatu, berinovasi, hingga ketika memang mentok maka memang harus sesuai dengan jalurnya masing-masing aja. Artinya bagaimana kita men-set akuarium itu indah, baik gitu, dan bagaimana juga kita men-set kandang aviari ini juga lebih enak dipandangnya gitu. Secara terkesan natural gitu, alami gitu. Aviari itu apa sih Kang? Jadi aviari itu kandang besar Kang. Aviari itu kandang besar yang memang di dalam aviari itu sebenarnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Apa itu? Pertama kandang besar, yang kedua ada burung yang berkoloni. Artinya banyak lah burungnya gitu. Terus yang ketiga ada pohon-pohonan, yang terakhir 4 itu ada air. Jadi harus ada air gitu. Jadi maka perpaduan itulah disebut aviari. Kalau ukuran relatif disesuaikan dengan aja space atau ruangan yang kita punya saja. Kalau ukurannya itu sekarang 2 kali 3,5 lah
lah ini juga tinggi juga paling 2 meter atau 2 meter setengahan lah gitu. Tapi ngelihat suasana seperti ini Kang, serasa ada di hutan gitu ya. Nah itu tuh makanya ini karena ya masuk juga PPKM juga kan ya, banyak gitu di rumah gitu. Iya, Kalaupun iya. memang biar kita aktivitasnya enak di apa ada kerjaan gitu, kerjaan gitu ada ya. kerjaan di rumah gitu. Artinya ketika pulang dari kerjaan gitu ya Kang ya, bisa mengerjakan tugas-tugas yang penat gitu ya di Iya. kepala. Pulang itu ada yang dilihat gitu ya. Pulang ada yang dilihat, ada yang dinikmati gitu. Ya biar nggak terlalu pusing aja. Apalagi saya kan kerjanya kan melayani masyarakat ya. Iya. Melayani masyarakat itu sebenarnya 24 jam on call gitu. Jadi Kang Ali Wahdi ini pemirsa, di tugasnya di Kelurahan Citangkil ya Kang. Kelurahan Citangkil. Sebagai apa kan? Sebagai kasih pemerintahan dan Kasih Tibung. pemerintahan Tibung. Iya. Wah, tentunya melayani masyarakat Citangkil ya. Ada berapa penduduk di Citangkil? Ada 15.000 jiwa. Wah, luar biasa. Dari 15.000 jiwa itu harus terlayani dengan baik ya Kang. Insya Allah. Sehingga ketika pulang ke rumah tuh bisa refresh bisa. Wah, ini keren pokoknya. Kang, burung yang paling mahal apa Kang? Untuk saat ini yang di aviari sih burung yang paling mahal ya itu jalak suren itu. Jalak suren ya. Cuma ya nggak terlalu mahal lah. Tapi ada saya juga selain kandang aviari saya juga memiliki kandang penangkaran. Nah kandang penangkaran ini dikhususkan untuk menangkar murai, burung murai ya. Burung murai. Walaupun memang saat ini masih proses belajar kan, masih belajar. Tapi alhamdulillah dalam sebuah proses perjalanan sampai saat ini so far so good lah, baik lah gitu. Tapi saya lihat nih burung yang ada di sini bagus-bagus nih Kang ya. Ya bagus untuk dinikmati. Jadi bagaimana caranya sekarang begini aja prinsipnya, bagaimana caranya murah meriah tapi enak dipandang itu. Oh gitu. Itu Bisa disebutkan nominal paling mahal tadi paling kan? mahal itu paling 600.000. Ternyata 600.000 ya gitu ya. 600.000 gitu. Iya, wah tapi suasananya cukup indah lah ya. Jadi di rumah itu nggak penat, pemirsa ya. Ada mainan lah gitu ya kan? Ada mainan. Ada sesuatu yang dipelihara gitu kan. Betul. Nah, Kang Ali juga seringnya melepas penat ini dengan istri tercinta ya. Iya. Teteh ada di sana tuh. Alhamdulillah teteh selalu mendukung gitu kan. Kalaupun nggak dukung saya paksa. Supaya mendukung. Supaya gitu. mendukung, gitu. Konsekuensi kalau sudah cinta begitu. Asik. Baik, luar biasa Kang. Jadi sudah berapa lama nih Kang? Ini baru nih Kang, baru jadi bulan November kemarin. November kemarin saya ya suka dengan burung ini gitu November kemarin. Tahun kemarin gitu November tahun. Nah, kemarin. ini di masa PPKM ini ya, masa pandemi COVID-19 ini cocok nih. Kalau seandainya ada yang isoman begitu atau punya pengalaman Kang? Ya, saya kebetulan pengalaman juga. Alumni corona berarti. Alumni COVID-19. Alumni COVID. Ya, itu di bulan Desember, tapi memang semuanya ada ininya, hikmah. ada hikmahnya lah ya. Ketika kami satu keluarga terkena dengan namanya COVID-19 itu, maka harus isoman kan, karena prosedurnya kan kayak seperti itu. Isoman selama 14 hari. Iya. Dan memang aktivitasnya ya ngurus Di rumah burung, gitu di ya? rumah aja kan ngurus burung gitu. Iya, Nggak keluar iya. sama sekali keluar karena pada waktu itu pun itu kan angkatan pertama ya. Angkatan pertama ya. Tapi burung nggak terinfeksi corona kan? Insya Allah, kalau burung nggak. Aduh. Iya, jadi selama isoman pemirsa ya, ini ada mainan gitu. Artinya tidak jenuh. Kan Betul. isoman ini kan meningkatkan imun sebenarnya kan ya. Iya. Gitu. Jadi ketika isoman itu tidak melulu tidur gitu Iya, kan. betul. Ya ada aktivitas yang dikerjakan yang bermanfaat. Sekarang saya berada di kandang yang kedua ya Kang ya. Penangkaran murai ini. Kandang penangkaran murai. Nah, ini ya Kang ya murainya ya. Betul ini Wah. sepasang nih Kang, sepasang nih. Pasang ya. Yang tadi disebutkan paling mahal itu ya. Iya, paling balik itu relatif. Luar biasa ya. Nah ini pemirsa ya, kandang yang kedua. Tadi kandang yang ke-1 ya. Nah ini kan cara pemeliharaannya gimana Kang? Mudah Kang? Ya artinya pemeliharaannya hampir sama sih ya dengan burung-burung yang lainnya. Tapi yang jelas konsistensi. Konsistensi ketika kita memberikan sebuah pakan aja. Artinya ini kalau seandainya menggunakan ada pakannya itu ada pur,
juga ada jangkrik, Ya. ada ulat hongkong segala macam ya yang dibutuhkan lah untuk meningkatkan nutrisi daripada burungnya tersebut. Wah, asik nih mendengarkan suaranya juga krik 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 krik. Luar biasa nih ya. Alhamdulillah ini udah ada. Berapa lama? Udah bertelur deh. Udah bertelur. Udah bertelur. Oh, berarti ada ininya juga ya? Ada. Tinggal bakal nanti ininya ya? Ada. Nanti lihat nanti di apa kandang pembesarannya. Oh, kandang ada. pembesarannya ya. Cuma di toilet. Di toilet. Di toilet saya alih fungsikan untuk kandang. Oh, gitu. Kandang pembesaran. Iya. Atau sambil mandi ya, shower gitu ya. Ada burung gitu kan. Gitu, suasana beda memang ya. Oke, kita lihat ke toilet ya. Ke toilet. Iya, betul. Bisa. Nah, saya sudah ada di toilet nih. Ya, ini toilet ya kan? Di toilet nih. Jadi toiletnya saya alih fungsikan untuk pembesaran anakan burung. Anakan burung murai gitu. Nah, ini sudah 20 hari nih. Jadi 20 hari ini besarnya sudah lumayan lah. Jadi murai itu ternyata cepat besar kan? Oh, gitu. Cepat besar gitu. 20 hari ya ini ya. Ini 20 hari. 20 hari sudah besar gitu. Coba masih di loloh. Artinya diberi makan oleh si penangkarnya gitu. Si penangkarnya siapa ini? Nah, karena memang sekarang lagi daring ya, anak-anak sekolah kan lagi daring, maka anak-anak saya berdayakan kan. Oh gitu. Ya, dalam artian sekaligus mengajarkan kepada anak-anak kita Cinta dengan dengan ya burung lah, dalam hal ini burung khususnya. Siap. Hingga ketika cinta ya artinya kan tidak berbuat semena-mena lah terhadap makhluknya Allah gitu ya. Itu dan ada itu hikmah ya kan? ada hikmahnya. Jadi ini anak yang ngeluarin ini anak gitu. Yang enggak apa-apa. News kembali lagi nih dengan saya nih Asidi Wow sebagai host lokal. Sama masih Kang Ali ya. Oke Kang, sekarang ini kan informasinya beberapa bulan yang lalu ya, Januari kalau tidak salah awal tahun. Itu banyak penangkapan burung ilegal Kang di Pelabuhan Merak. Nah ini saran-saran apa nih Kang sebagai pecinta burung nih? Ya kalau saya sih saya pribadi gitu ya, artinya menghimbau burung ini kan harus dilestarikan kan, karena ini pun karena generasi kita juga kan, generasi kami ke depan ini pun ingin juga menikmati bagaimana burung tersebut. Artinya bentuk burung itu seperti apa sih? Artinya ketika memang ini harus dilestarikan, ya kita lestarikan. Maka saya menghimbau kalau seandainya memang mencinta burung, baiknya harus dibarengkan dengan penangkaran kan. Oh gitu ya. Kayak ditangkar sehingga burung ini tidak cepat punah gitu. Itu gitu ya. kuncinya tidak cepat punah. Karena kalau punah, generasi kita ke depan kita tidak bisa menikmati burung itu seperti apa gitu kan. Nah iya ini nih PR pemirsa untuk para pecinta burung ini. Harus mensosialisasikan ini kan ya, mengkampanyekan ini supaya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab ini sadar gitu. Iya, baik. Kita ke akuarium. Pemirsa, nah sekarang saya sudah berada di depan akuarium ya Kang ya. Betul, akuarium. Akuarium ini udah ada berapa Kang semuanya Kang? Saya punya akuarium ini 4 kan, 4 ya? 4 ukuran 1,5 meter. 1,5 ya. 1,5 meter semuanya. Jadi ini tinggalnya 4, tadinya 12. Luar biasa. Apa aja nih Kang ikan yang Nah dipelihara? ini arwana nih, cuma arwananya katanya kalau arwana ini arwana di level 3 kan. Karena ini di level pertama itu namanya ini arwana super red. Berarti ada level-levelnya ya? Ada level-level, ada jenisnya gitu. Jenis yang paling tinggi itu super red. Nah super red ini ya alhamdulillah sampai sekarang belum kebeli gitu. Mudah-mudahan langsung kebeli nanti ya. Kalau ini jenis gajian bulan depan berarti. Ini jenisnya jenis Pino nih. Oh, jenis gitu, Pino. Dia level 3. Selain arwana kan apa aja kan? Nah, itu yang unik tuh. Yang unik yang memang jarang orang pelihara ataupun jarang orang naruh di tangki akuarium. Oke, kita lihat Kang. Ya, siap Kang. Selain tadi di ikan arwana ya, sekarang saya sudah berada di akuarium yang satunya nih, yang kedua ya berarti ya. Yang kedua. Namanya ikan apa nih Kang? Yang kedua ini makanya kata saya bahwa yang murah itu belum tentu tidak indah gitu. Oh gitu ya. Iya. Karena ini
gurame nih Kang. Ini ikan kolam ini. Oh gitu Ikan ya. kolam yang saya masukkan Ikan ke gurame. tuh, ikan kolam yang saya Iya, masukkan iya, ke iya. tankiarium. Cuma ini gurame gitu. Jadi- Biasa dijual di pasar kerabat kan? biasa kerangkot, terus juga kan biasa gurame bakar gitu Oh, kan. gitu, iya. Gurame bakar asam manis Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, ini saya taruh di tangki akuarium. Biasa ada di mangkok, ini ada Iya, di di tangki akuarium. akuarium. Ya. Tapi Luar biasa. indahnya kan nggak kalah sama yang lainnya ya kan ya. Kalau yang lain tuh kita bisa main-mainkan tuh. Nah, inilah apa aktivitas saya ketika memang nggak ada kerjaan tuh. Iya, lagi libur gitu ya Kang ya, Libur, atau gitu. pulang dari kerja gitu ya. Tuh. Ini gurame nih. Ya, jarang Jarang ya Kang ya. jarang orang apa gurame taruh di tangki akuarium kan. Baik, kita ke akuarium yang ketiga. Saya sudah berada di akuarium yang ketiga dan keempat nih ya Kang. Kang, tadi sudah tuh burung, kemudian akuarium nih Kang ya. Iya. Tentunya ini ada hal-hal yang berkesan nih Kang ya. Sampaikan kepada pemirsa nih. Ini mungkin sesi terakhir nih Kang ya. Oh, gitu. Siap. Silakan Kang. Jadi pertama yang saya perlu kami sampaikan bahwa ketika kita memiliki hobi, tetap hobi kita harus memprioritaskan kelestarian daripada alam. Artinya kita berupaya untuk berikhtiar untuk bagaimana bisa melestarikan makhluk hidup lah, khususnya burung, yang memang bisa ditangkar. Kalau ikan kan memang agak sulit ya, kalau apalagi arwana gitu. Tapi selama kita bisa menangkar, kita tangkar hingga kelestariannya akan terus menerus gitu. Nah ini sama pelestarian ini hidup semua kan. Rumput ini Iya. rumput Hidup ya Kang ya. hidup semua ini semua. Ini berbeda dengan akuarium yang lainnya. Nah ini saya sendiri yang nyeting kan. Oh gitu ya. Jadi Karena hobi gitu, karena inspirasinya hobi, keluar betul. gitu. Bagaimana kreativitas kita gitu Iya, ya. iya, ada inovasi ya kan. Untuk apa? Untuk bisa membuat sesuatu itu indah gitu. Jadi kuncinya itu indah, lestari, tidak perlu mahal. Oke, siap. Baik Mirza, terima kasih ya. Kang Ali Wahdi, mudah-mudahan tetap sehat ya kan. Siap Kang. Salam negatif Covid. Salam negatif Covid. Mudah-mudahan corona cepat berakhir, kemudian aktivitas kembali normal ya Kang ya. Terima kasih Mirza, bincang-bincang Hasidi dengan Kang Ali Wahdi ya pada pagi hari ini di suasana yang santai kan. Tadi habis ngopi juga kita. Mudah-mudahan tetap sehat. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.